Malang nasib istri Hasan Tanjung. Usai suaminya jadi tersangka carok di Bangkalan, sekarang mesti lakukan ini demi anak. Beginilah nasib istri Hasan Busri setelah tahu sang suami jadi tersangka carok di Bangkalan, lantaran menghilangkan 2 nyawa. Seperti diberitakan sebelumnya, Hasan Busri dan sang adik, Wardi, menjadi tersangka dalam kasus carok di Bangkalan setelah menewaskan 2 orang korban. Setelah kejadian tersebut, Hasan Busri mengaku menyesal dan memberikan pesan pada anak-anaknya yang masih sangat kecil. Tak hanya itu, istri Hasan Busri pun menjadi korban keadaan karena kejadian tersebut. Kini dia harus mengambil peran ganda lantaran sang suami tengah dipenjara karena kasus itu. Berdasar penuturan kakak Hasan Busri, Abdul Rahman dikutip dari YouTube Tiffany News, sesaat setelah carok maut bersama Mat Tanjar Ces, Hasan Busri dan Wardi masih sempat pulang ke rumah. Abdul Rahman bercerita, 2 adiknya tersebut menelponnya setelah insiden tersebut. Mereka kemudian sempat berbincang di sebuah kebun hingga akhirnya pulang ke rumah. Hasan Busri juga sempat pamitan kepada sang istri dan sang ibu sebelum akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Kepada Abdul Rahman, Hasan Busri pun menitipkan anak-anaknya. Titip katanya suruh mengaji, ucap Abdul Rahman. Di sisi lain, Abdul Rahman mengungkap kondisi istri Hasan Busri yang harus menjadi tulang punggung keluarga. Sementara anak-anak Hasan Busri masih kecil-kecil. Masih gak nerima sebenarnya, masih syok, istrinya sering nangis. Sekarang jadi tulang punggung, anaknya pun kecil-kecil, katanya. Berbeda saat beraksi carok yang garang, Hasan Busri tampak akan meneteskan air matanya saat mengungkapkan penyesalannya. Kalau saya sudah menyesal, saya itu ingat itu sedih. Kalau gini prosesnya lebih baik saya ngapain layanin orang yang nantang carok itu, ucap Hasan Busri dengan raut muka sedih. Hilaf, spontan, imbuh Wardi. Kini, Hasan mengkhawatirkan kondisi keluarganya setelah dia dan Wardi mendekam di tahanan. Dia khawatir, keluarganya akan menjadi sasaran balasan dari pihak lawan. Ia lalu berpesan kepada kakaknya untuk menghindari segala konflik dan lebih berhati-hati. Mengenakan baju tahanan dan tangan diborgol, Hasan Busri terlihat berkaca-kaca. Pria tersebut tampak berusaha menahan tangisnya. Sama abang saya itu, titip pesan, hati-hati suruh ngehindar takut ada serangan dari pihak lawan, hati-hati cari tempat aman biar gak ada korban lagi, kata Hasan Busri. Hasan Busri juga berpesan pada keluarganya untuk mengalah tidak meladeni tantangan apapun. Saya pesan untuk keluarga saya, lebih baik mengalah daripada harus melayani perbuatan yang dilarang sama hukum, kata Hasan Busri dengan mata memerah. Diakui Hasan, setelah membuat 4 lawannya tewas di aksi carok, dia memang sudah berencana menyerahkan diri ke polisi. Karena itu dia dan Wardi berlari ke arah kebun di sekitar rumahnya. Dengan tubuh yang gemetaran, Hasan Busri dan Wardi kala itu sangat mengkhawatirkan istri, ibu, dan anak-anaknya yang ada di rumah. Wardi kemudian berinisiatif untuk menelepon kakaknya Abdul Rahman. Ia meminta sang kakak untuk segera menelepon kepala desa dan pihak kepolisian. Di rumah saya itu tinggalkan sama Umi dan ipar saya istrinya dia, ucap Wardi. Lalu ada anak saya dan anak dia yang masih kecil, ingatnya polisi dan kepala desa, imbuhnya. Setelah kejadian ini, Hasan Busri meminta maaf pada keluarga Mat Tanjar, Mat Terdam, Najehri dan Hafid. Saya selaku tersangka minta maaf sama keluarga korban, mungkin faktor kehilafan saya, spontan saya gak bermaksud membunuh, saya faktor emosi sesaat, kata Hasan. Hasan Busri juga mengaku menyesal telah membunuh Mat Tanjar dan Mat Terdam saat carok Madura. Masalahnya saya sama korban sudah kenal baik, saya menyesal, mengapa ini harus terjadi, ucap Hasan Busri. Semoga ini gak berkelanjutan, tambahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketika sudah kejadian-kejadian seperti itu, ketika sudah menjadi korban ya, korban carok perusahaan itu, yang menang ini juga masuk penjara, yang kalah masuk penjara, yang menang masuk penjara, yang kalah masuk kuburan. Artinya tidak ada yang menang. Inilah pesan yang paling sangat berharga
kepada kita semua supaya tetap menjaga pola pikir ya, menjaga tingkat keegoisan kita, kesabaran kita, supaya sabar ini betul-betul terjaga dan betul-betul dalam jalur yang positif. Semua orang sahabat pasti akan mengalami tingkat kemarahan kita. Makanya kita memang harus hati-hati kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, kita harus tetap menjaga komunikasi, menjaga pola pikir untuk terus bisa positif dalam jalur yang positif. Kalau tidak kita dijaga, maka kita juga akan terjerumus kepada kita sendiri. Musuh kita sebenarnya bukan orang lain, tapi yang paling berat kita ini adalah musuh kita sendiri. Bagaimana cara menghadapi kita ini dalam kondisi amarah ini supaya bisa nahan marah dan amarah ini yang sulit sahabat. Makanya setiap saat memang untuk terus bisa berjaga-jaga, istiqomah melakukan, ingat kepada Allah, mengasah iman yang kuat supaya kita tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak baik ataupun yang jelek. Perlu disampaikan juga sahabat, yang berlalu, saya harap yang berlalu sudah jangan ditindaklanjuti atau jadi ulangi lagi. Harapan saya ketika seperti itulah kejadiannya dengan yang sangat memilukan. Mudah-mudahan keluarga yang menjadi korban bisa menerima dan lapang dada untuk terus tidak ada duel lanjutan. Sedangkan kepada Mat Hasan Basri, itu peringatan ya kepada kita semua, kalau kita itu jangan sombong kepada orang lain, dan kepada semuanya, sejelek-jeleknya atau selemah-lemahnya manusia suatu saat akan ada beraninya, akan ada hal-hal untuk melangkah lebih jauh beraninya. Makanya kita untuk terus sabar dan terus istiqomah melakukan kebaikan supaya kita terarah kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ridhonya ini mengarah ke jalan-jalan yang positif, jalan-jalan yang baik, untuk bisa kita berakhir dengan cara yang positif, berakhir dengan cara khotimah. Mungkin itu sahabat ya, sahabat-sahabat saya. Mudah-mudahan semua bisa mengambil hikmahnya dan kita semua ini terarah kepada jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami ulas, yang bisa kami musyawarahkan. Kami wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.